Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, dan salam penuh cinta untuk sahabat channel Lansia Sehat dimanapun berada. Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat, tenang, dan penuh semangat. Ya, apa kabar semuanya? Semoga senyum masih menghiasi wajah, dan semangat untuk terus menjaga kesehatan tetap menyala di usia 65 tahun ke atas. Hari ini, sebelum kita bahas lebih jauh soal manfaat tanaman seledri yang luar biasa untuk kesehatan lansia, kami ingin mengajak sahabat channel Lansia Sehat untuk berinteraksi sejenak. Coba dong, tulis di kolom komentar, dari mana asal sahabat menonton video ini? Apakah dari Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bali, atau mungkin dari luar negeri? Jangan lupa juga sebutkan usia ya. Apakah sudah memasuki usia 60-an, 70-an, bahkan 80 tahun ke atas? Tak lupa juga, kabari kami, bagaimana kondisi kesehatan hari ini? Apakah tekanan darah sedang stabil? Apakah kaki dan tangan terasa ringan? Atau mungkin sedang sedikit nyeri di lutut, pegal di bahu, atau rasa lelah yang sering datang di sore hari? Semua itu wajar terjadi di usia senja. Tapi yang penting, semangat untuk terus sehat harus tetap dipupuk. Ya, di usia 65 tahun ke atas, menjaga kesehatan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Kita sudah melewati berbagai fase kehidupan masa muda yang penuh kerja keras, masa dewasa yang sibuk mengurus keluarga, dan kini saatnya masa tenang menikmati hasil jerih payah. Tapi jangan lupa, kesehatan harus dijaga agar masa tua tetap nyaman, bahagia, dan berkualitas. Sebelum kita lanjut ke pembahasan utama tentang seledri, izinkan kami mendoakan terlebih dahulu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, limpahkanlah kesehatan dan kekuatan kepada semua sahabat channel Lansia Sehat yang menonton video ini. Berikanlah mereka ketenangan batin, tubuh yang bugar, sendi yang kuat, jantung yang sehat, tekanan darah yang stabil, dan pikiran yang jernih. Berikanlah kepada mereka umur panjang yang berkah, rezeki yang cukup, serta keluarga yang penuh kasih sayang. Amin ya Rabbal Alamin. Doa itu kami panjatkan sepenuh hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa bagi sahabat yang beragama lain selalu menjaga kita semua. Karena di usia ini, kita tidak hanya membutuhkan obat-obatan dari luar, tapi juga energi positif, doa yang baik, dan semangat dari sesama. Seledri sayuran biasa dengan khasiat luar biasa. Nah, sahabat channel Lansia Sehat, pernahkah terlintas dalam pikiran bahwa sayur kecil berwarna hijau yang sering dijadikan hiasan makanan atau taburan di atas sup ternyata menyimpan kekuatan luar biasa bagi kesehatan tubuh kita? Ya, itulah seledri. Tanaman sederhana yang sering tumbuh di halaman rumah atau bahkan di pot kecil dekat dapur ini, ternyata menjadi salah satu sayuran yang paling banyak direkomendasikan oleh para dokter untuk para lansia. Seledri memang terlihat mungil, bahkan sering diremehkan. Tapi siapa sangka, di balik batangnya yang ramping dan daunnya yang segar itu, tersimpan kekayaan nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia 65 tahun ke atas. Seledri bukan hanya pelengkap makanan. Ia adalah sayuran dengan kandungan zat aktif yang telah diteliti oleh para ilmuwan dan digunakan dalam pengobatan tradisional sejak zaman dahulu. Bahkan di berbagai belahan dunia, seledri sudah lama digunakan untuk membantu meredakan tekanan darah tinggi, memperlancar urin, hingga mengatasi peradangan sendi. Nah, ini tentu menjadi kabar baik, ya. Karena sebagian besar dari kita pasti pernah mengalami keluhan seperti tekanan darah yang naik turun, nyeri lutut atau pinggang, hingga sering buang air kecil saat malam hari. Dan seledri ternyata bisa jadi bagian dari solusi alami, tanpa efek samping seperti obat-obatan kimia. Namun sebelum kita bahas lebih dalam kandungan dan khasiatnya, mari kita melihat mengapa topik ini sangat penting dibahas untuk para lansia. Mengapa lansia usia 65 tahun perlu memperhatikan asupan herbal seperti seledri? Menurut para dokter dan ahli gizi, tubuh manusia mengalami penurunan fungsi organ seiring bertambahnya usia. Mulai dari jantung yang tidak sekuat dulu, ginjal yang mulai menurun kemampuannya menyaring racun, sendi yang mulai kehilangan pelumasnya, hingga otak yang lebih mudah lelah dan pelupa. Dalam kondisi seperti ini, asupan makanan yang dikonsumsi lansia menjadi sangat penting. Tidak hanya harus bergizi, tapi juga harus mudah dicerna, tidak memberatkan organ tubuh, dan kalau bisa, memiliki efek penyembuhan atau pencegahan alami. Nah, disinilah peran tanaman seperti seledri menjadi sangat penting. Seledri bukan hanya rendah kalori dan tinggi serat, tapi juga kaya antioksidan, antiinflamasi, dan berbagai vitamin penting seperti vitamin K, vitamin C, serta mineral seperti kalium dan magnesium yang dibutuhkan tubuh lansia. Bayangkan saja,
Hanya dengan menambahkan seledri ke dalam menu makan sehari-hari, misalnya ditaburkan ke dalam sop, dijadikan jus segar, atau direbus airnya, sahabat channel Lansia Sehat bisa mendapatkan manfaat besar bagi kesehatan, tanpa perlu takut efek samping. Kajian dokter dan ahli gizi, seledri bukan sayuran biasa. Sebuah studi yang dilakukan oleh American Heart Association menyatakan bahwa senyawa aktif dalam seledri bernama phthalidase terbukti dapat membantu melemaskan dinding pembuluh darah, sehingga tekanan darah bisa lebih stabil. Ini sangat penting bagi lansia yang menderita hipertensi atau darah tinggi. Sementara itu, para dokter herbal juga menyebutkan bahwa seledri mengandung senyawa antioksidan seperti flavonoid dan luteolin, yang sangat efektif untuk mencegah peradangan, memperlambat penuaan sel, dan menjaga fungsi kognitif otak. Artinya, dengan rutin mengonsumsi seledri, lansia tidak hanya bisa menjaga tekanan darah, tapi juga mengurangi risiko kepikunan, nyeri persendian, serta menjaga daya tahan tubuh tetap optimal di usia senja. Apakah ini tidak menarik, sahabat? Sayuran murah, mudah didapat, dan bahkan bisa ditanam sendiri di rumah, ternyata punya kemampuan sebesar ini. Maka, tidak heran jika para dokter kini mulai merekomendasikan gaya hidup sehat berbasis pangan lokal dan alami, salah satunya dengan rutin mengonsumsi seledri. Ayo berbagi cerita, sudahkah sahabat mengonsumsi seledri hari ini? Sebelum kita lanjut ke bab 2 yang akan membahas lebih rinci tentang kandungan nutrisi seledri menurut para ahli gizi dan dokter, kami ingin mengajak sahabat channel Lansia Sehat untuk berbagi pengalaman. Pernahkah sahabat menjadikan seledri sebagai obat alami? Mungkin ada yang rutin minum air rebusan seledri untuk mengatasi tekanan darah tinggi? Atau pernah mencoba jus seledri sebagai pelengkap sarapan pagi? Atau mungkin ada yang sekadar menanam seledri di rumah dan belum tahu bagaimana cara mengonsumsinya? Silakan tulis pengalaman sahabat di kolom komentar. Cerita-cerita kecil seperti ini bisa jadi inspirasi besar bagi lansia lainnya. Loh, karena pengalaman nyata selalu memberikan semangat dan harapan yang tak ternilai harganya. Selanjutnya di bab 2, kita akan bahas mengenal kandungan gizi seledri yang ampuh menunjang kesehatan lansia. Di sana, kita akan telusuri lebih dalam tentang apa saja kandungan seledri yang membuatnya istimewa menurut dunia medis. Jangan lewatkannya, karena pemahaman tentang kandungan ini akan membuka wawasan kita semua tentang bagaimana makanan sehari-hari bisa menjadi obat alami yang aman dan bermanfaat untuk tubuh kita. Sampai di sini dulu bab 1 kita. Semoga sahabat channel Lansia Sehat bisa mengambil semangat dan inspirasi untuk hidup lebih sehat, alami, dan bahagia. Mari lanjutkan ke bab berikutnya untuk menggali lebih dalam khasiat seledri dari sisi medis. Bab 2. Mengenal kandungan gizi seledri yang ampuh menunjang kesehatan lansia. Setelah kita membahas pengantar penting di bab sebelumnya mengenai pentingnya menjaga kesehatan lansia dan mengenalkan seledri sebagai salah satu bahan alami yang luar biasa, sekarang tiba saatnya kita menyelami lebih dalam kandungan gizi yang terkandung dalam seledri. Sebab, untuk memahami kenapa seledri bisa memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa saja zat penting yang dimilikinya. Banyak orang mengira bahwa seledri hanyalah sayur penghias semata. Padahal, di balik bentuknya yang sederhana, seledri menyimpan segudang nutrisi yang sangat bermanfaat, terutama bagi para lansia usia 65 tahun ke atas yang mulai mengalami penurunan fungsi tubuh. Mari kita pelajari bersama kandungan seledri dan bagaimana masing-masing zat itu bekerja membantu tubuh kita. 1. Vitamin K. Penjaga kesehatan tulang dan pembekuan darah. Salah satu kandungan paling menonjol dari seledri adalah vitamin K. Dalam 100 gram seledri, terdapat sekitar 29,3 mikrogram vitamin K. Ini setara dengan hampir 25% kebutuhan harian orang dewasa. Vitamin K sangat penting untuk proses pembekuan darah, dan perannya sangat vital bagi lansia yang sering mengalami luka kecil, baik karena terbentur atau karena kulit yang sudah menipis. Namun yang tidak kalah penting, vitamin K berfungsi dalam menjaga kepadatan tulang. Lansia sangat rentan mengalami pengeroposan tulang atau osteoporosis, terutama wanita pasca menopause. Dengan asupan vitamin K yang cukup, tubuh mampu meningkatkan produksi protein osteokalsin, yaitu protein yang bertugas mengikat kalsium dalam tulang. Kata para ahli, asupan vitamin K secara konsisten akan membantu memperlambat kehilangan massa tulang pada usia lanjut. Jadi, menambahkan seledri ke dalam pola makan sehari-hari bisa menjadi langkah sederhana untuk menjaga tulang tetap kuat dan mencegah risiko patah tulang. 2. Vitamin A. Menjaga penglihatan dan kekebalan tubuh lansia. Selain vitamin K, seledri juga mengandung vitamin A dalam bentuk beta-karoten. Vitamin ini sangat terkenal dalam menjaga kesehatan mata, sebuah organ yang banyak mengalami gangguan di usia senja.
Banyak lansia mengalami penurunan ketajaman penglihatan, katarak, hingga degenerasi makula. Vitamin A membantu menjaga lapisan retina dan membantu adaptasi mata terhadap cahaya. Tidak hanya itu, vitamin A juga penting untuk memperkuat kekebalan tubuh. Seiring bertambahnya usia, sistem imun lansia melemah. Mereka jadi lebih mudah terserang flu, infeksi, dan peradangan. Vitamin A bekerja dengan cara mendukung fungsi permukaan jaringan tubuh seperti kulit, paru-paru, dan saluran cerna agar tetap kuat sebagai benteng pertama dari serangan virus dan bakteri. 3. Vitamin C. Antioksidan alami untuk menangkal penuaan dan radikal bebas. Vitamin C dalam seledri berfungsi sebagai antioksidan kuat. Artinya, ia membantu melawan radikal bebas yang bisa merusak sel-sel tubuh. Dalam proses penuaan, tubuh lansia sangat rentan mengalami stres oksidatif, yaitu kondisi di mana sel-sel tubuh mengalami kerusakan karena paparan zat-zat berbahaya dari makanan, udara, hingga obat-obatan. Radikal bebas ini bisa mempercepat penuaan, menyebabkan peradangan kronis, dan memicu berbagai penyakit degeneratif seperti kanker, penyakit jantung, dan diabetes. Oleh karena itu, vitamin C menjadi sangat penting bagi lansia sebagai benteng pelindung sel tubuh dari kerusakan dini. Tak hanya itu, vitamin C juga berperan dalam produksi kolagen, yaitu protein penting untuk menjaga elastisitas kulit dan kekuatan pembuluh darah. Lansia yang mengonsumsi seledri secara rutin bisa merasakan kulit yang lebih lembut dan elastis, serta aliran darah yang lebih lancar. 4. Folat, vitamin B9. Pendukung fungsi otak dan saraf. Folat atau vitamin B9 adalah nutrisi penting lain yang terdapat dalam seledri. Folat sangat dibutuhkan dalam produksi sel darah merah dan membantu proses pembentukan DNA. Bagi lansia, folat juga penting untuk fungsi kognitif dan saraf, karena membantu mencegah kerusakan neuron dan menjaga konektivitas antar sel otak. Studi medis menunjukkan bahwa kekurangan folat pada usia lanjut dapat memicu penurunan daya ingat, kesulitan berkonsentrasi, dan bahkan berisiko terkena demensia atau Alzheimer. Dengan mengonsumsi seledri yang mengandung folat, kita bisa membantu menjaga daya pikir dan ketajaman otak, sehingga lansia tetap aktif secara mental. 5. Kalium. Menjaga keseimbangan tekanan darah. Seledri juga mengandung kalium, mineral yang sangat penting dalam mengatur tekanan darah. Kalium bekerja menyeimbangkan efek natrium, garam, dalam tubuh. Jadi, bagi lansia yang menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi, asupan kalium yang cukup bisa membantu menstabilkan tekanan darah dan mencegah komplikasi serius seperti stroke dan serangan jantung. Kalium juga membantu fungsi otot dan jantung. Kekurangan kalium dapat menyebabkan lemas, lelah, kram otot, hingga detak jantung tidak teratur. Karena itu, seledri yang kaya kalium sangat baik untuk menjaga ritme jantung dan kekuatan otot lansia. 6. Magnesium. Mineral penurun stres dan penenang alami. Kandungan magnesium dalam seledri turut memberikan manfaat besar bagi lansia. Magnesium dikenal sebagai mineral penenang yang membantu mengurangi rasa cemas, stres, dan gangguan tidur. Banyak lansia yang mengeluhkan sulit tidur atau mudah merasa gelisah di malam hari. Magnesium membantu menenangkan sistem saraf dan membuat kualitas tidur lebih baik. Selain itu, magnesium juga penting dalam menjaga kesehatan jantung, mengatur gula darah, serta menjaga fungsi otot dan saraf. Bagi lansia dengan riwayat diabetes atau gangguan metabolisme, magnesium bisa membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menjaga kadar gula tetap stabil. 7. Serat. Pendorong pencernaan sehat dan pencegah konstipasi. Jangan lupakan serat. Salah satu kandungan penting dalam seledri yang sangat dibutuhkan oleh tubuh lansia. Usia lanjut seringkali dikaitkan dengan gangguan pencernaan, seperti sulit buang air besar, sembelit, atau perut kembung. Seledri yang kaya serat larut dan tidak larut bisa membantu memperlancar sistem pencernaan, mendorong pergerakan usus, dan mempermudah proses pengeluaran sisa makanan. Tak hanya itu, serat juga membantu menjaga kadar kolesterol tetap stabil dan mencegah penyerapan lemak jahat di usus. Dengan konsumsi rutin seledri, risiko lansia terkena konstipasi kronis atau wasir bisa ditekan secara alami. 8. Flavonoid. Antiinflamasi dan pelindung sel tubuh. Flavonoid adalah senyawa antioksidan kuat yang banyak ditemukan dalam seledri, terutama pada bagian daunnya. Beberapa flavonoid utama dalam seledri antara lain luteolin, apigenin, dan camphorol. Zat ini terbukti secara ilmiah memiliki efek anti peradangan yang sangat kuat, serta mampu membantu mencegah pertumbuhan sel kanker. Luteolin, misalnya,
memiliki efek perlindungan terhadap otak dari kerusakan akibat peradangan. Ia juga berpotensi mengurangi gejala nyeri sendi pada lansia, terutama yang menderita artritis atau osteoartritis. Sementara apigenin terbukti dapat membantu menghambat pertumbuhan sel tumor dan mengurangi risiko degenerasi sel. 9. Air hidrasi alami yang mendukung fungsi organ. Seledri terdiri dari sekitar 95% air, menjadikannya salah satu sayuran dengan kadar air paling tinggi. Untuk lansia, asupan cairan yang cukup sangat penting agar tidak mengalami dehidrasi, terutama yang tinggal di daerah panas atau kurang suka minum air putih. Mengonsumsi seledri, baik sebagai lalapan, jus, atau rebusan, bisa menjadi cara efektif menambah hidrasi tanpa harus memaksa minum air dalam jumlah besar. Hidrasi yang baik akan membantu kerja ginjal, mencegah infeksi saluran kemih, dan membuat kulit tetap segar. 10. Asam fenolat dan senyawa volatil pelindung alami jantung dan hati. Selain zat-zat yang disebutkan di atas, seledri juga mengandung senyawa fitokimia seperti asam fenolat dan minyak atsiri alami yang memberikan aroma khas. Zat-zat ini berfungsi sebagai pelindung jantung, membantu menurunkan kolesterol, serta mendukung fungsi hati dalam menetralisir racun. Senyawa ini juga memiliki efek antimikroba, yang berarti bisa membantu tubuh melawan bakteri penyebab infeksi ringan, terutama pada sistem pencernaan dan saluran kemih. Itulah sebabnya, air rebusan seledri sering digunakan sebagai minuman tradisional untuk mendetoksifikasi tubuh. Kesimpulan kandungan gizi seledri, kecil namun kaya khasiat. Dari penjelasan di atas, kita bisa simpulkan bahwa seledri adalah contoh nyata dari pepatah, kecil-kecil cabai rawit. Meskipun tampak sederhana dan sering dianggap lengkap, kenyataannya kandungan nutrisinya sangat lengkap dan cocok untuk menunjang kesehatan lansia secara menyeluruh. Mulai dari vitamin yang memperkuat tulang, mata, dan imun tubuh, mineral yang mengatur tekanan darah dan menenangkan sistem saraf, hingga antioksidan dan serat yang menjaga pencernaan serta melindungi sel tubuh dari kerusakan. Semua itu menjadikan seledri sebagai pilihan alami dan aman untuk menjaga kesehatan tanpa ketergantungan pada obat-obatan kimia. Bab selanjutnya, 11 manfaat seledri untuk lansia menurut pandangan medis dan gaya hidup sehat. Di bab berikutnya, kita akan menguraikan manfaat langsung seledri untuk tubuh lansia, berdasarkan pengakuan medis, data ilmiah, dan pengalaman lansia yang telah merasakan sendiri khasiatnya. Mulai dari jantung yang lebih sehat, tekanan darah yang lebih stabil, hingga tidur malam yang lebih nyenyak. Ikuti terus narasi ini dan ajak keluarga atau kerabat lansia lain untuk ikut menonton dan belajar bersama, agar lebih banyak orang yang menyadari bahwa kesehatan bisa dimulai dari dapur rumah sendiri. Bab 3. 11 manfaat seledri untuk lansia. Menurut pandangan medis dan gaya hidup sehat. Setelah sebelumnya kita mengulas kandungan gizi luar biasa dari seledri, kini saatnya kita membahas lebih dalam tentang manfaat langsung seledri bagi lansia, khususnya yang berusia 65 tahun ke atas. Kandungan nutrisi yang telah kita bahas seperti vitamin K, vitamin A, vitamin C, folat, kalium, dan flavonoid tentu bukan sekadar angka dan istilah medis. Semuanya memiliki efek nyata pada tubuh kita, terlebih lagi pada tubuh yang telah menua. Sahabat channel Lansia Sehat, usia 65 tahun adalah fase yang sangat penting. Ini adalah masa di mana tubuh kita butuh dukungan lebih untuk menjaga fungsi organ tetap optimal. Bukan hanya agar terhindar dari penyakit, tapi juga agar kita bisa menjalani hari-hari dengan lebih nyaman, aktif, dan tetap mandiri. Dan kabar baiknya, seledri bisa menjadi teman sehat Anda dalam perjalanan itu. Berikut ini adalah 11 manfaat utama seledri untuk lansia menurut dokter dan ahli gizi, yang bisa menjadi alasan kuat untuk mulai menjadikannya bagian dari menu harian. 1. Menstabilkan tekanan darah secara alami. Salah satu keluhan paling umum pada lansia adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kondisi ini sering tidak menimbulkan gejala tetapi bisa berujung pada komplikasi serius seperti stroke dan serangan jantung. Seledri memiliki kandungan senyawa phthalide, terutama jenis 3N-butilphthalide, 3NB, yang menurut penelitian dapat membantu melonggarkan otot di sekitar pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah menurun secara alami. Penelitian yang diterbitkan dalam Natural Medicine Journal menyebutkan bahwa konsumsi ekstrak seledri selama beberapa minggu mampu menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik secara signifikan pada pasien hipertensi ringan hingga sedang. Untuk lansia yang mengonsumsi obat tekanan darah secara rutin, menambahkan seledri dalam bentuk jus atau rebusan bisa menjadi terapi pendukung yang aman dan alami, tentunya dengan tetap berkonsultasi pada dokter terlebih dahulu. 2. Melindungi jantung dari penyakit kardiovaskular. Seledri mengandung kalium, serat,
dan antioksidan yang semuanya sangat baik untuk menjaga kesehatan jantung. Kalium membantu menyeimbangkan natrium dalam tubuh, yang penting untuk mencegah tekanan darah tinggi. Sementara serat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dalam darah. Dalam jangka panjang, pola konsumsi seledri dapat mengurangi risiko aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah, salah satu penyebab utama penyakit jantung. Selain itu, antioksidan seperti apigenin dan luteolin dalam seledri membantu melindungi sel jantung dari kerusakan akibat radikal bebas. Jadi, bagi lansia yang ingin menjaga jantung tetap sehat dan berdetak stabil, rutin mengonsumsi seledri adalah langkah cerdas dan alami. 3. Melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Sahabat channel Lansia Sehat tentu tahu betapa pentingnya kesehatan saluran cerna di usia lanjut. Banyak dari kita mulai mengalami gangguan seperti sembelit, perut kembung, hingga susah buang air besar. Seledri adalah sumber serat larut dan tidak larut yang sangat baik untuk merangsang pergerakan usus. Kandungan air yang tinggi pada seledri juga membantu melembutkan tinja dan menjaga agar proses buang air besar menjadi lebih teratur. Selain itu, seledri memiliki efek prebiotik, artinya ia mendukung pertumbuhan bakteri baik dalam usus yang penting untuk kekebalan tubuh dan penyerapan nutrisi. Dengan konsumsi seledri secara rutin, lansia bisa terhindar dari gangguan pencernaan yang sering menjadi masalah harian. 4. Mengurangi peradangan pada sendi, anti-artritis. Banyak lansia mengeluhkan nyeri pada lutut, pinggang, dan pergelangan tangan karena penyakit seperti osteoartritis atau rematik. Seledri mengandung senyawa antiinflamasi alami seperti apigenin dan luteolin, yang mampu mengurangi produksi zat penyebab radang dalam tubuh. Menurut studi dalam jurnal Molecules, flavonoid dalam seledri dapat menekan aktivitas enzim COX-2 yang dikenal sebagai pemicu utama peradangan. Dengan demikian, konsumsi seledri secara teratur dapat membantu meredakan nyeri sendi, memperbaiki fleksibilitas, dan meningkatkan kualitas hidup lansia yang mengalami masalah artritis. Beberapa lansia bahkan melaporkan bahwa setelah rutin mengonsumsi air rebusan seledri selama beberapa minggu, nyeri lutut yang biasa mereka rasakan mulai berkurang secara signifikan. 5. Menurunkan risiko osteoporosis. Seperti kita bahas di bab sebelumnya, seledri mengandung vitamin K yang berperan penting dalam metabolisme tulang. Vitamin K membantu aktivasi protein yang disebut osteokalsin, yang berperan dalam proses pembentukan tulang dan mempertahankan mineralisasi tulang. Kekurangan vitamin K terbukti berkaitan dengan risiko tinggi patah tulang dan penurunan massa tulang pada lansia. Oleh karena itu, konsumsi seledri secara rutin bisa menjadi tambahan alami yang membantu memperkuat struktur tulang, khususnya pada lansia wanita pasca menopause yang lebih rentan terkena osteoporosis. Bab 4. Cara konsumsi seledri yang aman dan efektif untuk lansia usia 65 tahun. Setelah memahami berbagai manfaat luar biasa dari seledri bagi kesehatan lansia, seperti menstabilkan tekanan darah, meredakan peradangan sendi, hingga meningkatkan daya tahan tubuh dan kesehatan jantung, pertanyaan besar yang muncul berikutnya tentu adalah, bagaimana cara terbaik mengonsumsi seledri bagi lansia agar manfaatnya benar-benar terasa? Sahabat channel Lansia Sehat, dalam bab ini, kita akan membahas dengan lengkap dan praktis bagaimana seledri bisa dikonsumsi dengan cara yang aman, sesuai anjuran dokter dan tidak memberikan efek samping yang tidak diinginkan. Karena walaupun seledri adalah tanaman alami, tetap saja perlu dipahami cara penyajian, takaran, frekuensi, dan bentuk konsumsi yang cocok untuk tubuh lansia. 1. Mengapa cara konsumsi penting untuk lansia? Tubuh lansia memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan usia muda. Fungsi ginjal menurun, pencernaan melambat, kemampuan metabolisme tidak secepat dulu, dan sensitivitas terhadap zat tertentu bisa meningkat. Maka dari itu, meskipun seledri tergolong aman dan alami, cara konsumsinya perlu diperhatikan secara cermat agar tidak membebani organ tubuh atau menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan. Contoh kecil, mengonsumsi seledri terlalu banyak dalam bentuk jus tanpa serat bisa menyebabkan gangguan elektrolit, terutama jika dikonsumsi bersamaan dengan obat diuretik. Atau, mengunyah seledri mentah berlebihan tanpa memperhatikan kesehatan gigi dan gusi justru bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Itulah sebabnya kita perlu memahami secara rinci bentuk olahan terbaik, frekuensi konsumsi, waktu terbaik, dan juga porsi ideal yang disarankan untuk lansia 65 tahun ke atas. 2. Bentuk konsumsi seledri. Pilihan praktis dan aman untuk lansia. Berikut adalah bentuk konsumsi seledri yang paling direkomendasikan untuk lansia menurut dokter dan ahli gizi. A. Jus seledri. Jus seledri adalah bentuk konsumsi yang paling populer dan mudah dibuat. Biasanya hanya terdiri dari seledri segar dan air, tanpa gula, tanpa tambahan buah lain.
Cara membuat. Cuci bersih 3-5 batang seledri. Potong kecil-kecil dan blender dengan 150-200 ml air matang. Saring jika diperlukan, terutama bagi lansia dengan gangguan pencernaan. Minum dalam keadaan segar. Manfaat utama. Jus seledri menjaga tubuh tetap terhidrasi, mendukung tekanan darah normal, dan mengandung zat aktif dalam konsentrasi tinggi. Catatan penting. Bagi lansia dengan fungsi ginjal menurun atau sedang menjalani pengobatan, sebaiknya jus seledri diminum tidak lebih dari 3 kali seminggu dan dalam jumlah tidak lebih dari 200 ml per sajian. Konsumsi berlebihan bisa mengganggu keseimbangan natrium dan kalium dalam darah. B. Air rebusan seledri. Air rebusan seledri banyak digunakan dalam pengobatan herbal, terutama untuk mengatasi tekanan darah tinggi dan pembengkakan. Cara membuat. Ambil 3 batang seledri, termasuk daunnya. Rebus dengan 400 ml air, hingga tersisa 200 ml. Minum saat hangat, tanpa gula. Kelebihan. Lebih ringan untuk pencernaan. Bisa diminum sebagai teh pagi atau sore. Tidak terlalu keras untuk ginjal. Anjuran. Minum 1 gelas kecil, sekitar 100-150 ml, maksimal 3-4 kali seminggu, tergantung kondisi tubuh. Bagi lansia yang sedang mengonsumsi obat darah tinggi, konsultasikan ke dokter karena bisa memperkuat efek antihipertensi. C. Seledri dalam sup dan masakan sehari-hari. Cara paling mudah, aman, dan alami untuk lansia mengonsumsi seledri adalah dengan menambahkannya ke dalam sup, sayur bening, atau masakan berkuah lainnya. Contoh, sup ayam dengan seledri. Sayur bening bayam ditambah irisan batang dan daun seledri. Sop daging rendah lemak dengan taburan seledri di akhir penyajian. Manfaat. Menyatu dengan makanan, tidak terasa pahit, memberi aroma segar dan meningkatkan nafsu makan. Aman untuk konsumsi rutin, setiap hari. D. Seledri sebagai lalapan atau sayur mentah. Meski tidak umum, ada juga lansia yang menikmati seledri sebagai lalapan atau sayur mentah. Hal ini baik untuk mendapatkan kandungan serat alami yang belum rusak oleh proses masak. Namun hati-hati, pastikan seledri dicuci bersih. Hindari konsumsi mentah jika punya masalah lambung atau gigi lemah. Batasi konsumsi mentah maksimal 1-2 batang kecil saja. 3. Waktu konsumsi seledri yang disarankan untuk lansia. Berdasarkan keterangan dokter dan ahli gizi, waktu terbaik untuk mengonsumsi seledri bergantung pada bentuk olahannya. Penting untuk tidak mengonsumsi jus atau rebusan seledri berdekatan dengan obat, karena beberapa zat aktif bisa memengaruhi penyerapan obat tertentu. Idealnya beri jeda 1-2 jam sebelum sesudah minum obat. 4. Batas aman konsumsi seledri untuk lansia. Seledri memang sehat, tapi seperti semua makanan, harus dikonsumsi dalam takaran wajar. Berikut panduan batas aman yang disarankan untuk lansia. Jus seledri, maksimal 200 ml, 2-3 kali seminggu. Air rebusan seledri, 100-150 ml per kali, maksimal 3-4 kali seminggu. Dalam masakan, bisa dikonsumsi harian, 1-2 batang per porsi. Mentah, lalapan, tidak lebih dari 2 batang kecil per hari. Kelebihan konsumsi seledri bisa menyebabkan penurunan tekanan darah berlebihan, gangguan elektrolit, iritasi lambung, pada konsumsi mentah berlebihan. Reaksi alergi, meskipun jarang. 5. Siapa saja yang perlu berhati-hati? Beberapa lansia perlu lebih hati-hati atau bahkan membatasi konsumsi seledri. Di antaranya, lansia dengan tekanan darah sangat rendah, hipotensi karena seledri bisa makin menurunkannya. Lansia dengan gangguan ginjal kronis, konsumsi berlebihan bisa menambah beban ginjal. Lansia yang mengonsumsi obat pengencer darah, perlu konsultasi karena kandungan vitamin K dalam seledri bisa memengaruhi kerja obat. Penderita MAC aktif atau gastritis, seledri mentah bisa memicu iritasi lambung. Alergi terhadap seledri, meski jarang, tetap harus diwaspadai. Sahabat lansia, jika memiliki salah satu kondisi di atas, selalu konsultasikan lebih dulu dengan dokter pribadi sebelum mengonsumsi seledri secara rutin. 6. Tips konsumsi seledri agar lebih nikmat dan tidak membosankan. Agar tidak bosan, seledri bisa dikombinasikan dengan bahan lain yang juga bermanfaat bagi lansia. Campur jus seledri dengan apel hijau atau jeruk nipis untuk rasa lebih segar. Buat sop dengan tambahan wortel dan brokoli agar nilai gizinya meningkat. Tumis seledri dengan tahu atau tempe, menggunakan sedikit minyak zaitun.
Keringkan daun seledri dan jadikan taburan bubuk di atas makanan. Dengan variasi yang kreatif, seledri tidak hanya menyehatkan, tetapi juga menyenangkan untuk disantap. Seledri, sehat jika bijak dalam konsumsi. Sahabat channel Lansia Sehat, seperti yang telah kita bahas sepanjang bab ini, seledri adalah sayuran yang kaya manfaat, terjangkau, dan bisa menjadi bagian penting dari gaya hidup sehat lansia. Tapi agar manfaatnya benar-benar terasa, penting sekali memperhatikan cara konsumsi, porsi, frekuensi, dan kondisi tubuh masing-masing. Ingat, tidak semua yang sehat itu cocok dikonsumsi dalam jumlah banyak, apalagi jika tubuh kita sudah memiliki riwayat medis tertentu. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengenali tubuh kita, berkonsultasi dengan dokter jika perlu, dan menyusun pola makan yang seimbang. Selanjutnya di bab 5, kita akan menyajikan testimoni nyata para lansia yang telah rutin mengonsumsi seledri dan merasakan manfaatnya secara langsung baik dari segi kesehatan jantung, sendi, maupun pencernaan. Bab ini akan menjadi inspirasi dan motivasi untuk sahabat channel Lansia Sehat lainnya agar lebih semangat dalam menjaga kesehatan secara alami. Siap untuk lanjut ke bab berikutnya. Bab 5. Testimoni nyata lansia yang rutin mengonsumsi seledri dan merasakan khasiatnya. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami secara teori apa saja manfaat luar biasa dari seledri, mulai dari kandungan nutrisinya hingga cara konsumsinya yang aman, kini tiba waktunya kita mendengarkan suara-suara yang datang langsung dari mereka yang sudah menjadikan seledri sebagai bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari. Ya, di bab ini kita akan menyelami kisah nyata dari para lansia usia 65 tahun ke atas yang rutin mengonsumsi seledri baik dalam bentuk jus, air rebusan, atau sebagai bagian dari menu harian mereka. Mereka akan berbagi pengalaman seputar kondisi kesehatan sebelum dan sesudah mengonsumsi seledri, perubahan apa yang mereka rasakan, serta bagaimana mereka membangun kebiasaan baik ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menghadirkan testimoni nyata, kita semua bisa melihat dengan lebih jelas bahwa manfaat seledri bukan hanya klaim di atas kertas atau teori medis semata, melainkan sesuatu yang nyata, hidup, dan benar-benar terjadi dalam kehidupan para lansia seperti sahabat channel Lansia Sehat sekalian. Testimoni 1. Ibu Tarmi, 68 tahun, Bandung. Keluhan, tekanan darah tinggi dan sering pusing. Konsumsi jus seledri 2x seminggu. Saya dulu sering sekali merasa pusing dan kepala terasa berat. Kalau diperiksa, tekanan darah saya kadang mencapai 160/100. Dokter sudah kasih obat, tapi saya tetap merasa kurang nyaman. Lalu anak saya menyarankan coba minum jus seledri. Awalnya saya tidak suka baunya, tapi saya campur sedikit apel, jadi lebih enak. Saya mulai rutin minum seminggu 2 kali. Sekarang tekanan darah saya lebih stabil. Biasanya di angka 130/80. Pusing juga sudah jarang terasa. Alhamdulillah, saya merasa jauh lebih sehat. Bahkan dokter juga senang melihat hasil tensi saya sekarang. Testimoni 2. Bapak Suraji, 71 tahun, Solo. Keluhan, nyeri lutut dan sulit tidur. Konsumsi air rebusan seledri sebelum tidur. Waktu saya pensiun usia 65 tahun, lutut saya mulai sering nyeri kalau banyak jalan. Kadang malam pun saya susah tidur karena sakitnya. Teman pengajian saya bilang dia minum air rebusan seledri. Katanya bagus buat sendi. Saya coba juga. Saya rebus 3 batang seledri dengan air 2 gelas, disisakan 1 gelas. Saya minum hangat sebelum tidur. Luar biasa. Setelah seminggu terasa nyeri berkurang. Tidur juga lebih nyenyak. Sekarang sudah hampir 2 tahun saya rutin minum air rebusan seledri. Lutut saya sudah jauh lebih baik. Saya masih jalan pagi tiap hari 30 menit tanpa kesakitan lagi. Testimoni 3. Ibu Marwah, 66 tahun, Makassar. Keluhan, sembelit dan perut kembung. Konsumsi seledri dalam sayur bening setiap hari. Saya suka sekali masak sayur bening bayam, kangkung, atau bening jagung. Dulu tidak pakai seledri, tapi waktu nonton acara kesehatan, saya lihat dokter bilang seledri bisa bantu melancarkan pencernaan. Sejak itu, setiap hari saya tambahkan irisan batang dan daun seledri ke dalam masakan. Setelah rutin begitu, buang air besar saya jadi lancar, perut tidak sering kembung lagi. Rasanya ringan sekali badan ini. Saya tidak pernah pakai obat pencahar lagi sejak konsumsi seledri tiap hari. Testimoni 4. Bapak Herman, 69 tahun, Medan. Keluhan, diabetes tipe 2 dan kolesterol tinggi. Konsumsi jus seledri dan wortel 3x seminggu. Saya pensiun dari pekerjaan sebagai guru SMP sejak usia 60 tahun. Saat itu,
Saya sudah terkena diabetes dan kolesterol tinggi. Dokter kasih obat, tapi saya juga ingin bantu dari makanan. Anak saya yang dokter menyarankan kombinasi jus seledri dan wortel. Saya minum 3 kali seminggu, pagi hari sebelum sarapan. Sekarang gula darah saya bisa stabil di angka 130-140 mg/dl. Kolesterol juga turun. Terakhir cek LDL saya hanya 90. Saya jadi lebih semangat hidup sehat. Makanan lebih terkontrol dan saya tetap aktif berkebun di rumah. Testimoni 5. Ibu Wasti, 73 tahun, Purwokerto. Keluhan, gangguan tidur dan mudah cemas. Konsumsi, air rebusan seledri malam hari. Dulu saya kalau malam sering gelisah. Pikiran kemana-mana, susah tidur. Padahal sudah minum susu, dengar murotal, dan baca doa. Tapi tetap tidak tenang. Lalu saya coba minum air rebusan seledri. Saya baca katanya bisa bantu tenangkan saraf. Saya rebus batang dan daunnya, minum sebelum tidur. Ternyata benar. Rasanya badan adem, pikiran rileks, dan sekarang saya bisa tidur lebih cepat. Sudah 6 bulan saya jalani kebiasaan ini. Tidak perlu obat tidur lagi, cukup rebusan seledri. Saya merasa lebih damai di malam hari. Testimoni 6. Bapak Zainal, 70 tahun, Malang. Keluhan, lemah jantung dan sering lelah. Konsumsi, seledri dalam sup dan tumisan harian. Saya punya keluhan jantung sejak 5 tahun lalu. Tidak bisa banyak aktivitas berat. Tapi setelah ikut komunitas lansia sehat, saya mulai ubah gaya hidup. Salah satunya makan seledri tiap hari. Istri saya rajin masak sup ayam, sop sayur, atau tumis tahu pakai irisan seledri. Saya makan rutin tanpa bosan. Sekarang saya tidak cepat capek lagi. Saya bisa ikut jalan pagi dan senam ringan. Dokter pun kaget karena hasil EKG saya lebih baik dari tahun lalu. Testimoni 7. Ibu Nani, 75 tahun, Jakarta. Keluhan, kulit kering dan gatal di malam hari. Konsumsi, jus seledri jeruk nipis 2x seminggu. Kulit saya dulu kering sekali. Tiap malam terasa gatal, kadang merah. Kata cucu saya yang belajar farmasi, kulit kering itu bisa karena radikal bebas dan kurang vitamin. Dia buatkan saya jus seledri campur jeruk nipis. Saya minum 2 kali seminggu. Sekarang kulit saya tidak terlalu kering. Bahkan, gatal-gatal hilang. Saya juga lebih segar tiap pagi. Jusnya juga enak, walaupun awalnya saya tidak suka. Sekarang malah jadi ketagihan. Testimoni 8. Bapak Darto, 67 tahun, Yogyakarta. Keluhan, asam urat dan kaki kaku. Konsumsi, air rebusan seledri jahe. Saya sering kambuh asam urat, jari kaki bengkak dan sakit kalau jalan. Teman saya dari grup senam lansia kasih resep campuran seledri dan jahe. Saya rebus 2 batang seledri dan 2 ruas jahe, minum pagi dan sore. Awalnya hanya coba-coba, tapi setelah 2 minggu, saya merasa pergerakan kaki jadi lebih ringan. Nyeri juga jarang muncul. Sekarang saya bisa ikut jalan keliling kompleks lagi. Bahkan, saya jadi rutin bikin ramuan itu setiap minggu. Testimoni 9. Bapak Yusuf, 78 tahun, Banjarmasin. Keluhan, sering buang air kecil malam hari. Konsumsi, seledri dalam sup malam hari. Usia saya sudah 78 tahun. Kalau malam, saya sering terbangun untuk buang air kecil. Bisa sampai 4-5 kali. Capek sekali rasanya. Lalu cucu saya menyarankan saya makan seledri di malam hari. Katanya bisa bantu ginjal. Saya coba makan sup ayam pakai banyak seledri. Jam 6 sore. Saya lakukan itu seminggu 3 kali. Sekarang saya hanya bangun 1-2 kali. Tidur lebih nyenyak dan tidak terlalu lelah paginya. Saya merasa itu berkat perubahan kecil yang saya lakukan. Testimoni 10. Ibu Sarmini, 69 tahun, Sidoarjo. Keluhan, daya ingat menurun. Konsumsi, jus seledri wortel tomat, 2x seminggu. Saya merasa gampang lupa. Letakkan kunci, lupa. Mau masak, lupa beli bahan. Anak saya khawatir. Dia buatkan saya jus campuran seledri, wortel, dan tomat. Katanya bagus untuk otak. Saya minum 2 kali seminggu. Sekarang saya merasa lebih fokus. Kalau ngobrol, tidak bingung. Bahkan saya bisa ikuti pengajian online dan ingat isi ceramah. Saya senang karena pikiran saya terasa lebih jernih.
Sejak itu saya percaya bahwa makanan sehat bisa bantu ingatan tetap tajam. Kesimpulan bab 5 inspirasi nyata dari lansia yang mau mencoba seledri. Sahabat channel Lansia Sehat, testimoni yang baru saja kita dengarkan berasal dari para lansia berusia 65 tahun ke atas, yang berasal dari beragam daerah dan latar belakang, dengan keluhan kesehatan yang berbeda-beda. Tapi ada satu kesamaan di antara mereka. Semua mau mencoba perubahan kecil yang sehat, konsisten, dan alami. Mereka tidak menunggu mukjizat. Mereka mulai dari dapur rumah, dari seledri yang tumbuh di pot belakang, dari semangkuk sup hangat, dari segelas jus sederhana, dan dari kebiasaan sehat yang dirawat dengan penuh kesungguhan. Tentu hasil yang mereka alami bisa berbeda-beda. Ada yang merasa perubahannya cepat, ada yang butuh waktu. Tapi semua sepakat bahwa seledri memberi manfaat nyata jika dikonsumsi dengan bijak dan teratur. Penutup. Langkah kecil bersama seledri untuk hidup sehat di usia 65 tahun ke atas. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai. Kita telah sampai di penghujung perjalanan dari pembahasan panjang tentang manfaat seledri bagi kesehatan lansia usia 65 tahun ke atas. Kita telah membuka lembar demi lembar informasi yang tidak hanya berbasis teori medis, tetapi juga dikuatkan oleh pengalaman nyata para lansia dari berbagai daerah yang telah membuktikan khasiat seledri dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mari kita sejenak merenung. Di usia senja, tubuh kita mungkin tidak lagi sekuat dulu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berdaya. Kita masih bisa melakukan hal besar, melalui langkah-langkah kecil namun konsisten. Seledri bukan obat mujarab yang langsung menyembuhkan. Tapi ia bisa menjadi sahabat setia yang pelan-pelan memperbaiki fungsi tubuh, menyegarkan pikiran, dan memberikan kenyamanan alami yang menenangkan. Apa yang sudah kita pelajari? Dalam bab 1, kita saling menyapa, berbagi kabar, dan menguatkan semangat untuk tetap sehat di usia lanjut. Kita pun dikenalkan pada seledri, sayuran kecil, tapi penuh potensi. Lalu di bab 2, kita menyelami kandungan nutrisinya. Vitamin K untuk tulang, vitamin A untuk mata, vitamin C untuk imun, serta flavonoid, serat, kalium, folat, dan senyawa antioksidan lainnya. Semua itu bukan hanya istilah medis, tapi zat aktif yang dibutuhkan tubuh lansia setiap hari. Di bab 3, kita membedah 11 manfaat nyata dari seledri, mulai dari menjaga tekanan darah, melindungi jantung, meringankan nyeri sendi, melancarkan pencernaan, menjaga daya ingat, hingga memperbaiki kualitas tidur. Manfaat yang sangat menyentuh setiap sisi kesehatan lansia. Kemudian bab 4 membawa kita pada panduan cara konsumsi seledri yang aman, efektif, dan tidak berlebihan. Karena tubuh lansia butuh perhatian khusus, maka cara kita meminum atau mengolah seledri pun harus bijak, tidak asal-asalan. Dan akhirnya di bab 5, kita menyimak suara hati dari para lansia sejati mereka yang telah memulai kebiasaan sehat ini dan kini bisa merasakan hasilnya. Tak sedikit yang mengaku lebih tenang, lebih bertenaga, dan lebih jarang ke rumah sakit sejak rutin mengonsumsi seledri. Maka, kini tiba waktunya. Mulailah hari ini. Sahabat channel Lansia Sehat, tidak perlu menunggu sakit parah baru kita sadar akan pentingnya pola hidup sehat. Tidak harus menunggu dokter memberi peringatan baru kita berubah. Mulailah dari dapur. Mulailah dari satu batang seledri. Tanamlah di pot kecil di belakang rumah. Cuci bersih, rebus, dan minum airnya sebelum tidur. Campurkan dalam sup hangat yang disajikan dengan kasih sayang. Atau blender jadi jus segar setiap pagi. Lakukan dengan hati tenang, niat ikhlas, dan harapan baik. Sebab kunci dari kesehatan lansia bukan hanya pada makanan dan minuman, tapi juga semangat untuk terus belajar, berbenah, dan berusaha. Seledri bukan segalanya, tapi bisa jadi permulaan. Kami paham, tidak semua penyakit bisa disembuhkan hanya dengan seledri. Tapi seledri bisa menjadi permulaan. Permulaan dari perubahan kecil. Permulaan dari tubuh yang lebih ringan, tidur yang lebih nyenyak, dan pikiran yang lebih jernih. Dan jika langkah kecil ini dilakukan bersama keluarga, anak, cucu, dan lingkungan sekitar, maka bukan hanya tubuh kita yang sehat, tapi juga hubungan kita yang semakin erat. Sebelum mengakhiri, kami ingin mengajak, bagi sahabat channel Lansia Sehat yang sudah pernah mencoba konsumsi seledri dan merasakan manfaatnya, silakan ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Sebab cerita Anda bisa menjadi obat semangat bagi orang lain. Dan bagi yang belum pernah mencoba, cobalah hari ini juga. Ambil satu batang seledri, dan mulailah perjalanan sehat Anda. Jangan lupa juga bagikan video ini ke anak, menantu, atau tetangga yang mungkin sedang mencari solusi sehat untuk orang tuanya yang lansia.
Karena kesehatan bukan hanya milik pribadi, tetapi milik semua yang kita cintai. Terima kasih dan doa terbaik untuk Anda. Terima kasih telah menyimak narasi ini dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat jangka panjang, bukan hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk hati dan jiwa. Kami mendoakan agar sahabat channel Lansia Sehat selalu berada dalam lindungan Tuhan, diberikan kesehatan, umur panjang yang berkah, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Sampai jumpa di narasi selanjutnya, dengan topik sehat lainnya yang penuh inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam penuh cinta.